Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takorup Ubaidillah, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 dengan nomor UKG 201800330217, Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022 akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 8E materi pokok saluran mobilitas sosial di SMPN 4 Pakenjing. Berikut adalah formulir pendaftaran saya pada uji kompetensi program pendidikan profesi guru periode 7 tahun 2022. Mohon Bapak Ibu penilai berkenan memberikan nilai terbaik kepada saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Maple IPS. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik ya. Silakan dipimpin doa perwakilan dari siswa. Putra Yuda, ya silakan. Duduk siap. Siap. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai saluran mobilitas sosial, melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita cek kehadiran terlebih dahulu. Kelas 8E ya. Masuk semua ya? Hadir semua. Ya. Kita ke apersepsi terlebih dahulu. Masih ingat materi kemarin tentang apa? Faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oh iya, betul sekali ya. Kemarin materinya tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial ya. Foto siapa ini di bawah ini? Yang ada di layar ini? Aparatur sipil negara. Iya, aparatur sipil negara. Hubungannya apa dengan materi yang akan kita pelajari? Nah, ini materi yang akan kita pelajari mengenai saluran mobilitas sosial. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis, mengidentifikasi, dan mempresentasikan mengenai saluran mobilitas sosial. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah scientific, model pembelajaran problem based learning, dan metodenya diskusi kelompok. Kemudian teknik penilaiannya yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita coba pretest terlebih dahulu. Untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Ya, siap semua ya? Ada 4 soal, masing-masing soal waktunya 30 detik. Nah, mulai. Ya, waktunya habis. Sudah dikumpulkan ya.
Ya, kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Ya, sebelum kita masuk kegiatan inti, kita coba ice breaking terlebih dahulu. Nanti ketika pulpen ini ada di udara, kalian tepuk tangan sekeras-kerasnya. Tapi kalau sudah ditangkap, harus berhenti tepuk tangan. Bisa dipahami nggak kira-kira? Nah, bisa ya. Konsentrasi. Ya, itu tadi sedikit ice breaking biar kalian termotivasi mengikuti pelajaran PS ya. Kita lanjutkan. Kita masuk kegiatan inti. Nanti langkah-langkahnya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Yang pertama orientasi. Ya, silakan kalian amati gambar ini. Ini gambar apa? Guru mengajar di kelas. Guru mengajar di kelas ya. Atau tentang proses pembelajaran atau pendidikan di Indonesia. Ini gambar apa? Politikus. Ya, politikus atau anggota pengurus partai politik. Ini gambar apa? Ya, pegawai atau karyawan bank. Kebetulan ini Bank BRI ya. Nah, ini? Polisi naik pangkat. Oh, ya, bagus sekali ya. Ini polisi penyerahan tanda kepangkatan bagi polisi yang berprestasi. Kita lanjutkan. Nah, ini kita bagi ke dalam kelompok-kelompok. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai nama-nama yang ada di sini. Ada kelompok 1. Silakan tempat duduknya. Untuk kelompok 1 di depan aja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 ada Aldi, Ayu. Saya bagikan LKPD beserta bahan ajarnya. Kemudian tugas masing-masing kelompok, nanti kalian mendiskusikan dengan teman satu kelompok mengenai gambar. Cari masalah atau buat rumusan pertanyaan terhadap gambar tersebut. Kemudian kalian silakan eksplorasi penyebab masalah melalui kajian literatur, melalui internet. Kemudian cari alternatif pemecahan masalah atau solusi. Bawa HP ya sekarang ya. Nah, nanti bisa dicari di HP. Kemudian setelah selesai mengerjakan LKPD, nanti perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil di depan kelas. Nanti kelompok lain diminta untuk menanggapi. Bisa dipahami ya? Saya silakan kerjakan LKPD-nya, waktunya 10 menit dari sekarang. Kelompok 1 tentang apa tadi? Ini ya, pendidikan di Indonesia ya. Ya. Silakan bisa cari di internet. Bawa HP ya? Bisa dikeluarkan HP-nya untuk mencari permasalahan. Cari permasalahan, penyebabnya, kemudian alternatif solusinya apa. Kelompok 2 tadi tentang apa? Tentang partai politik. Ya. Nah, silakan dicari permasalahannya, ya. Tulis di samping sini. Kemudian cari penyebab dan solusinya. Kelompok 3 ya. Tentang apa tadi?
Oh, bank pegawai bank ya, karyawan ya. Sudah banyak ya, di internet. Tinggal cari aja. Bisa geser sedikit ke sini mungkin. Nah, biar kasihan nggak dapat meja. Geser sedikit. Nah, ya. Nah. Kalau gerah bisa dibuka aja. Ya, biar nggak gerah. Ya, 2 menit lagi ya waktunya. Ya, waktunya habis. Kita lanjut ke presentasi. Nanti perwakilan masing-masing kelompok untuk maju. Satu kelompok 2 aja yang maju ya. Kemudian setelah presentasi nanti ada salah satu dari kelompok lain, perwakilan dari kelompok lain untuk menanggapi yang presentasi, pertanyaan ataupun tanggapan. Itu ya, siap ya? Bisa dimengerti ya? Ya, baik. Untuk yang pertama, yang ingin maju, kelompok mana dulu? Bisa angkat tangan. Oh ya, kelompok berapa? Oh ya, 1 ya, silakan bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran tentang pengetahuan serta keterampilan yang mampu dilakukan di mana saja serta kapan saja. Pendidikan bisa diperoleh bagi setiap orang, anak-anak hingga dewasa. Pendidikan sangat krusial bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi pada diri. Semakin bertumbuh serta berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, serta sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Banyak orang berpikir bahwa pendidikan itu penting, tapi tidak sedikit juga yang berpikir sebaliknya. Sekian presentasi dari kami, barangkali teman-teman ingin bertanya. Ya, silakan. Oh ya, dari kelompok 2 ya? Ya, silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Kalau misalnya kita sekolah hanya untuk mencari ijazah, itu bagaimana? Saya rasa itu pemikiran kurang tepat, karena di sekolah kita akan belajar banyak hal, misalnya merubah pola pikir agar lebih dewasa, belajar organisasi, mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Ya, ada lagi yang ingin menanggapi? Kalau tidak ada, bisa ditutup presentasi. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberikan tanggapan. Kami akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk presentasi selanjutnya, silakan dari kelompok mana dulu yang ingin maju, bisa angkat tangan. Oh ya, Dr. Rizwita dari kelompok 2 ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang partai politik. Menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Sekian
presentasi dari kami. Barangkali teman-teman ingin memberi tanggapan. Ya, silakan bagi kelompok lain. Oh ya, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, kalau melihat peran dan fungsi partai politik itu sangat bagus untuk membangun Indonesia, tapi kenapa ya banyak politikus yang terjerat kasus korupsi? Jabatan politik dalam pemerintahan memang penuh dengan ujian dan godaan. Jika seorang politikus tidak amanah dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan, maka akan sangat mudah sekali terjerat kasus korupsi. Itulah kenapa seorang politikus hendaknya punya integritas, komitmen, dan kredibilitas sehingga bisa membangun dan membawa perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke presentasi kelompok. Masih ada 2 ya. Ya, silakan kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu untuk presentasi di depan bisa angkat tangan. Oh ya, silakan dari kelompok 3 bisa maju di depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pegawai atau karyawan bank. Pegawai bank bertanggung jawab atas usaha penyimpanan dan penyaluran dana milik masyarakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Ya, silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya. Oh ya, dari kelompok 4 ya. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, kenapa rata-rata pegawai bank kasep dan gelis? Karena untuk menjadi pegawai bank harus diseleksi terlebih dahulu. Salah satu aspek yang dinilai dari dalam seleksi pegawai adalah penampilan. Karena nantinya pegawai bank akan selalu berinteraksi dengan masyarakat, sehingga dibutuhkan pegawai bank yang good looking. Ya, beri plus untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya masih tersisa satu kelompok 4 ya yang belum. Silakan bisa maju ke depan perwakilan 2 orang, 2 siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang kenaikan pangkat anggota polisi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Politik Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, polisi diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat. Ya, silakan perwakilan dari kelompok lain. Oh ya. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa banyak polisi melakukan tilang terhadap pengendaraan sepeda motor atau mobil di jalan raya? Kalau dilihat dari tugas dan fungsi kepolisian, salah satunya adalah sebagai penegak hukum, termasuk menegakkan hukum bagi pengendara sepeda motor atau mobil yang melanggar lalu lintas di jalan raya atau tidak taat terhadap aturan yang telah dibuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 4. Ya, tadi sudah dipresentasikan secara maraton dari kelompok 1 tadi tentang apa tadi? Pendidikan, kelompok 2 tentang partai politik, kelompok 3 tentang pegawai bank, kelompok 4 tentang polisi ya.
Kita coba analisis. Untuk yang pertama tadi ada pendidikan ya. Pendidikan di Indonesia. Ini tadi bagus sekali pertanyaannya. Ya, mengenai apa? Motivasi siswa sekolah untuk mencari ijazah. Apakah boleh? Ya boleh saja. Tapi yang jelas sekolah itu tidak hanya mencari ijazah ya, tapi ada pengalaman, ilmu, dan lain sebagainya yang tidak diperoleh di luar sekolah. Nah, bukti legal formal yaitu berupa ijazah. Kemudian yang ketiga ada pegawai bank ya. Kenapa rata-rata karyawan bank kasep dan gelis? Ya itu memang seleksi dari sananya. Ya, memang dipilih ya orang-orang yang punya penampilan yang tadi seperti dikatakan yang good looking. Karena selalu berhubungan dengan masyarakat. Nah, dari keempat tema tadi yang dibahas, masing-masing punya hubungan atau kaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Kalau yang tadi pendidikan ada hubungannya ya. Memang pendidikan itu memang saluran yang sering digunakan untuk naik ke kelas sosial yang lebih tinggi biasanya. Nah, organisasi profesi. Profesi itu apa sih? Suatu pekerjaan ya, atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang secara terus-menerus dan profesional. Nah, biasanya profesi-profesi ini punya yang namanya komunitas atau organisasi profesi. Ada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Itu termasuk komunitas atau organisasi siapa? Dokter-dokter. Kalau organisasi guru, ada PGRI, ada Ikatan Guru Indonesia, ada MGMP, dan lain sebagainya. Kalau organisasi, apalagi banyak ya, ada profesi petani, pedagang, bahkan komunitas elep itu ada. Seprofesi pengusaha elep. Ada jenjang kepangkatan, ada golongan. Golongan terendah di kepolisian itu ada tamtama. Golongan tengah-tengah ada bintara. Kemudian paling atas ada perwira. Nah, yang ada bintang-bintangnya di pundak itu namanya perwira tinggi. Kalau di kepolisian ada Brigjen, Brigadir Jenderal. Oh, bukan itu ya. Ya. Nah, kemudian keefektifan saluran mobilitas sosial. Ini tergantung dari berbagai aspeknya. Bisa melalui kemauan ya. Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau nggak ada kemauan ya gelap semuanya. Bahkan untuk mengerjakan PR saja, kalau nggak ada kemauan kan nggak selesai-selesai kan. Seminggu, 2 minggu, bahkan setahun nggak beres. Nah, kemauan itu penting. Dan tidak menyanyiakan berbagai kesempatan. Nah, misalnya kalian punya kesempatan mendapatkan beasiswa, ya, ambil. Atau kesempatan melanjutkan ke SMA 1 Garut, harus diambil walaupun jauh dari orang tua. Kalau nggak diambil nanti ya menyesal kan. Nah, penyesalan itu datangnya di akhir biasanya. Kalau di awal namanya pendaftaran. Barangkali dari siswa ada yang ingin menyimpulkan materi, bisa angkat tangan. Oh ya, Yohana Rosada. Mobilitas sosial merubah kedudukan seorang dari satu lapisan ke lapisan lain.
dari lapisan atas ke lapisan bawah dan lapisan bawah ke lapisan atas, ataupun hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Ada berbagai saluran mobilitas sosial, di antaranya pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi profesi, organisasi olahraga. Ya, beri tepuk tangan untuk Yohana Rusada. Ya, pada intinya adalah saluran mobilitas sosial itu berbagai upaya ya, berbagai aspek yang mendorong seseorang atau istilahnya jalan ya, jalan menuju ke sebuah tujuan, yaitu peningkatan kelas lapisan sosial di masyarakat. Apakah ada pertanyaan? Belum? Oh ya, Wahyudi, silakan. Tadi Bapak menjelaskan tentang saluran mobilitas sosial. Salah satunya adalah perkawinan. Jika kita menikah dengan seseorang dari keluarga pejabat atau aparat negara, apakah secara otomatis akan meningkatkan status sosial kita? Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan menutup, kita post test terlebih dahulu untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai pelajaran siang hari ini mengenai saluran mobilitas sosial. Sudah siap ya, kita mulai post testnya. Masih sama soalnya, kemudian waktunya 30 detik untuk satu soal. Ya, waktunya habis, bisa dikumpulkan post testnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai pelajaran pada siang hari ini? Ya, terima kasih banyak. Boleh tahu alasannya apa? Oh ya, Putri Zwita. Kenapa sangat menyenangkan? Alasannya apa coba? Karena ada ice breaking atau permainan sehingga kelas jadi rame dan siswa jadi semangat. Kemudian ada kegiatan diskusi, presentasi, tanya jawab sehingga bisa melatih kemampuan berpikir kritis dan komunikasi bagi siswa. Selain itu, ada media pembelajaran menggunakan PowerPoint sehingga lebih interaktif. Oh ya, bagus sekali ya. Ya, jadi memang dalam pembelajaran IPS kali ini menggunakan pendekatan model metode yang inovatif sehingga harapannya dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang tadinya rendah, ngantuk ketika pelajaran IPS apalagi siang ya, bisa lebih semangat lagi dengan pemanfaatan model pembelajaran problem based learning. Nah, insya Allah materi yang akan datang kita masih seputar mobilitas sosial mengenai dampak tentang mobilitas sosial. Ada dampak positif dan dampak negatif. Silakan dipimpin doa untuk menutup pelajaran pada siang hari ini. Perwakilan dari siswa. Putri Zwita, ya silakan. Duduk siap. Sesudah belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya ulang, ya. Hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Sekian dan terima kasih.